Oke teman-teman, langkah pertama siapkan 2 batang daun bawang. Ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini daun bawangnya agak besar ya. Ini aku beli dengan harga 2000 ya teman-teman. Kita potong-potong sampai selesai. Kalau sudah selesai, siapkan 3 buah wortel. Ini kurang lebih 100 gram ya. Kupas dan cuci bersih, kemudian potong-potong dadu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Kita sisihkan sebentar, lanjut siapkan 5 lonjong sosis. Ini aku menggunakan rasa ayam dan sapi. Lanjut potong-potong kecil ya teman-teman. Kalau sudah sisihkan sebentar, dan siapkan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Haluskan, boleh dicoper atau diulek seperti aku ya teman-teman. Ini mau aku taruh di mangkok dulu ya. Lanjut siapkan 3 kotak tahu putih. Ini ukuran kecil-kecil ya teman-teman, dan kita haluskan. Kalau sudah, siapkan 6 butir telur ayam. Kita ceplok semua. Kalau sudah, kita masukkan semua bahannya. Dari tahu dulu ya teman-teman, kita aduk sampai tercampur rata. Lanjut masukkan sayurannya seperti wortel dan daun bawang, bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan, serta sosisnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 1 saset Royco ya teman-teman, atau kaldu bubuk, setengah sendok makan lada bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lanjut bagi 4 ya teman-teman, karena ini aku mau membuat 4 menu, jadi aku menjadi 4. 1 adonan kurang lebih itu 300 ml ya teman-teman. Adonan yang pertama, tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 1/4 sendok teh ya teman-teman. Aduk-aduk kembali. Kalau sudah merata, bisa masukkan dalam cetakan agar-agar seperti ini ya teman-teman. Ini aku menggunakan cetakan jelly ya. Kalau harus pas di tengahnya itu agak sulit, pasti agak gelepotan. Is oke, nggak apa-apa teman-teman, dan kita lakukan hingga selesai. Ini jadinya 2 cetakan ditambah setengah cetakan ya teman-teman. Kemudian lanjut kita kukus selama kurang lebih 15 menit ya. Ini kukusannya udah panas, jadi tinggal aku masukkan aja ya teman-teman. Kalau sudah matang, kita angkat dan dinginkan ya, seperti ini. Ini udah dingin ya teman-teman. Kita keluarin dari cetakannya dulu ya. Kita keluarkan semuanya. Satu mangkok ini cuma 1 cetakan ya teman-teman. Lanjut siapkan tepung terigu 2 sendok makan yang dikasih air sedikit ya teman-teman buat adonan basahnya, dan siapkan juga tepung panir. Kita mandikan ke tepung basah, kemudian kita urapkan ke tepung panirnya ya.
Kalau sudah tercampur rata baru kita goreng. Kalau sudah golden brown bisa kita angkat dan tiriskan. Satu resep jadi sebanyak ini ya teman-teman, dan lanjut siapkan tusuk sate atau tusuk sempolan juga bisa ya teman-teman. Kita tusuk-tusuk seperti ini ya. Ini isiannya sesuai selera aja, boleh 3 atau boleh 4, disesuaikan aja. Kalau mau dibuat ide jualan juga bisa diperhitungkan modal awalnya ya teman-teman. Biar lebih gurih lagi bisa tambahkan saus sambal dan juga mayones ya, kalau mau dibuat ide jualan biar lebih menarik. Nah, ini adonan yang pertama sudah selesai tahap proses memasaknya, jadi kita ke adonan yang kedua ya teman-teman. Ini adonan yang kedua, lanjut siapkan 3 lembar roti tawar yang sudah dipotong-potong seperti ini. Masukkan saja semuanya ya teman-teman, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sampai tekstur rotinya itu lembek seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, siapkan penggorengan ya, kita goreng aja. Ini aku menggunakan cetakan seperti ini ya, kalau nggak punya langsung digoreng seperti bakwan gitu juga bisa ya teman-teman. Ini satu adonan bisa cuma jadi satu ini ya teman-teman, satu cetakan aja, ini 7 buah aja ya. Kalau bawahnya udah kecoklatan bisa dibalik ya teman-teman. Ini ternyata tuh ajur apa ya, nggak bisa nempel padat gitu ya teman-teman. Jadi kita balik semuanya ya biar nggak gosong. Kalau sudah kecoklatan semua bisa diangkat dan ditiriskan. Ini tuh agak gosong-gosong ya teman-teman, karena tadi aku tinggal sebentar jadi nggak aku balik, jadi penampilannya tuh agak eksotis. Ya, ini dia teman-teman, adonan yang kedua udah jadi. Ini tuh enak banget kalau dimakan saat hangat-hangat ya, mau dicocol pakai saus sambal juga lebih nikmat teman-teman. Yuk kita lanjut ke adonan yang ketiga. Ini adonan yang ketiga teman-teman, siapkan 2 sendok makan tepung terigu, masukkan dan aduk sampai tercampur rata. Ini aku pindahkan ke tempat yang seperti ini ya teman-teman, biar nanti masukinnya itu lebih mudah. Ini aku menggunakan plastik ukuran 4x20 ya teman-teman. Kita masukkan sedikit adonannya ya. Kalau nggak bisa masuk, bisa kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate ataupun sumpit ya, biar mempermudah masuknya. Kalau sudah, bisa kita ikat atasnya teman-teman, boleh menggunakan tali atau rafia ataupun karet ya. Kalau aku langsung tali aja seperti ini ya teman-teman. Ini jadinya cuma 4 buah aja ya teman-teman. Lanjut kita rebus. Ini setelah aku keluarkan dari plastiknya ya teman-teman, lanjut mau aku potong-potong. Ini motongnya sesuai selera ya, kalau aku motongnya agak nyerong gitu ya teman-teman, dan besar kecilnya disesuaikan keinginan teman-teman aja ya.
Nah, kalau seperti ini bisa dimasukkan dalam kulkas atau dibuat frozen juga bisa ya teman-teman, atau langsung digoreng seperti ini. Jangan lupa dibalik biar nggak gosong ya teman-teman. Kalau sudah kekuningan merata bisa angkat dan tiriskan. Ini tuh bisa buat lauk ataupun cemilan ya teman-teman, atau buat bekal anak sekolah pun bisa ya. Kalau gitu kita lanjut ke adonan yang terakhir atau yang keempat ya. Siapkan cetakan kue talam. Ini aku menggunakan yang ukuran kecil ya teman-teman, dan masukkan 2 sendok makan kurang lebih ya teman-teman, disesuaikan aja sama selera ya. Kita lakukan hingga selesai. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Karena aku sudah memanaskan kukusan, jadi tinggal kita masukkan dan kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya. Ini setelah mateng ya teman-teman dan udah dingin, jadi kita keluarin dari cetakannya. Ini tuh mudah banget walaupun cetakannya nggak diolesin minyak ya teman-teman, dan kita lakukan sampai selesai. Ini dibuat frozen food juga bisa ya teman-teman, masukkan dalam kulkas aja atau langsung digoreng seperti ini juga bisa ya. Kalau sudah kecoklatan, keemasan, kekuningan bisa angkat dan tiriskan. Nah, ini sudah jadi semua resep olahan tahunya ya teman-teman. Bisa buat ide jualan juga ya, ataupun hanya untuk sekedar cemilan di rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum.